Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya tidak ada suatu kurang apapun, insya Allah. Dan semoga keluarga di rumah juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan belajar bersama, berdiskusi, dan kita akan sharing bersama-sama tentang perpajakan. Jadi hari ini memang topiknya ada pembahasan pajak karena hari ini ada kelas pajak. Oleh karena itu saya ingin mengajak teman-teman semuanya yang melihat video ini, kita akan berdiskusi dan melihat perkembangan perpajakan yang ada saat ini di Indonesia. Baik, yang pertama, kemarin kita sudah banyak belajar secara offline. Jadi sebelum masa pandemi kemarin kita juga sudah belajar teman-teman semuanya di kelas tentang perpajakan 1 dan perpajakan 2. Kalau perpajakan 2 full online ya. Untuk perpajakan 1 kita udah bahas banyak sekali gitu kan. Terus kemudian saat ini kita sudah mau masuk ke pajak 3. Oke, jadi ini adalah akhir-akhir untuk pajak 2. Baik, saya akan sedikit mereview tentang perkembangan saya akan sedikit mereview tentang pajak sebelumnya kita bahas. Oke. Yang pertama ada pajak 1. Jadi kemarin kita udah bahas perpajakan 1, yaitu isinya tentang PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, PPh pasal 4 ayat 2 dan sebagainya. Terus kemudian kita juga udah membahas tentang bagaimana perpajakan secara umum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian ketentuan umum perpajakan sudah kita bahas dan semuanya teman-teman sudah melewati itu. Pastinya teman-teman paling tidak masih ingat bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 yang memang sangat kompleks untuk kasusnya. Kemudian setelah perpajakan 1 selesai kemarin, kita masuk ke perpajakan 2 yang isinya memang itu selain daripada penghasilan. Jadi ada namanya PPN, pajak pertambahan nilai. Kemudian ada BPNBM untuk barang mewah. Terus kemudian ada PBB. Terus kemudian ada BPHTB, ada bea materai dan pajak internasional, gambaran secara umum. Oke, itu suatu hal pengalaman yang bagi kalian, walaupun itu sudah pernah kalian lakukan secara tidak langsung ya. Kan kalau bayar PBB kan minimal kalian tahu, pernah gitu kan. Pernah lihat kertasnya, pernah lihat caranya gimana. Nah itu, tapi paling tidak teman-teman sekarang udah paham betul bagaimana filosofi, terus kemudian tujuan membayar pajak yang dikhususkan untuk tadi PPN, PPNBM. Kalau PPN jelas setiap hari kalau kita pergi ke minimarket atau ke mall atau beli baju itu mesti nanti ada PPN-nya, ke restoran sebagainya. Nah, itu contoh yang paling sederhana. Jadi pastinya teman-teman sudah mengalami sebenarnya, cuma mungkin diskusi terkait masalah pajak secara detail mungkin pada saat kita belajar bersama seperti ini. Oke, hari ini sebenarnya kita akan membahas tentang perpajakan 2 sesi terakhir ya. Cuma memang untuk perpajakan 2 sesi terakhir ini lebih banyak kita diskusi, jadi tidak banyak teori sebenarnya yang dilakukan. Nah, baik, sebelum kita masuk ke akhir daripada pajak 2 ini, maka saya akan sedikit melontarkan sebuah diskusi kepada teman-teman semuanya. Yang pertama adalah saat ini pastinya perkembangan teknologi sudah mulai banyak digunakan. Jadi dengan perkembangan teknologi yang ada itu banyak sekali platform-platform yang baru sehingga yang bermunculan di mana membantu untuk memudahkan para konsumen, masyarakat dan bahkan anak zaman sekarang itu mereka mendapatkan kenyamanan dan fasilitas yang luar biasa. Platform-platform baru tersebut itu merupakan hasil dari pemikiran dan perkembangan sebuah teknologi informasi sehingga bisa memangkas seluruh teknis-teknis yang sekiranya dapat memakan waktu. Oke. Dan itu juga berdampak akhirnya dengan perkembangan teknologi itu, maka berdampak kepada perusahaan-perusahaan dan bahkan kepada sektor-sektor baik itu sektor swasta maupun
sektor yang dimana memang itu dilakukan oleh pemerintah di Indonesia khususnya. Salah satu contoh adalah dari DJP. Nah, saat ini memang kalau dulu DJP pembayaran pajak itu biasanya kita harus menginstal sih, ada beberapa instalasi. Di sini saya akan buka ini ya. Seharusnya saya buka buka website. Kalian bisa lihat dulu kalau waktu pas saya belajar pajak dulu tuh saya masih menggunakan aplikasi perpajakan seperti ini. Sekarang pun masih, dan ini sudah sudah versi udah bagus gitu kan. Jadi selama kita online nanti, kemudian kalian bisa klik ini, fitur-fiturnya ini, aplikasi e-faktur, e-filing juga ada biasanya, nanti SPT. Nah, itu nanti kalau kalian sudah punya NPWP, udah kalian download dan punya NPWP, itu nanti kalian masukkan NPWP kalian, dan nanti kalian bisa langsung masukkan laporan untuk SPT-nya. Nah, itu. Jadi ini sangat mudah sekali gitu kan, dan nanti ada berapa pajak yang sudah bayar, nanti Anda harus memasukkan beberapa data-data informasi terkait tentang masalah pajak yang kalian miliki. Oke, ini ada SPT masuk, PPT masa, PPh pasal 4 2, terus kemudian SPT tahunan, PPh orang pribadi, kemudian e-faktur desktop versi 2.2, aplikasi elektronik rencana kebutuhan impor dan perolehan, aplikasi software, ada banyak sekali sebenarnya. Jadi kalau kalian bisa cek, sangat banyak sekali fitur-fiturnya, jadi kalian bisa menggunakan ini. Nah, ini dari DJP yang telah buat, jadi untuk memudahkan, jadi biar namanya self assessment system itu biar benar-benar terlaksana. Cuma dari beberapa penelitian dan juga beberapa diskusi-diskusi yang seminar dan workshop dan sebagainya, memang Direktorat Jenderal Pajak sudah membuat banyak aplikasi dan kemudian fitur-fitur pada prinsipnya udah lama. Cuma memang awareness terhadap awareness masyarakat, kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak memang masih kurang. Makanya perlu kayak semacam sosialisasi. Jadi bagaimana caranya biar orang itu mau bayar pajak gitu, sosialisasi. Sampai sekarang pun masih digencarkan, terus kemudian iklan-iklan dan sebagainya. Dan kalian sebagai mahasiswa akuntansi yang belajar pajak ini juga menjadi seorang marketing juga pada prinsipnya kalau udah belajar pajak ya. Jadi kalau kalian udah tahu fungsi pajak itu apa, bagaimana cara kerjanya, bagaimana konsepnya, harusnya kalian menjadi marketing juga gitu kan. Marketing atau memasarkan bagaimana pajak itu seperti apa. Walaupun di sisi lain banyak hal terkait tentang masalah aturan sebagainya itu berkembangan ya. Tapi yang jelas intinya pajak itu ya digunakan untuk yang pernah kita pelajari bersama kemarin, yaitu banyak beberapa fungsi-fungsinya gitu kan. Ada fungsi budgeter, sebagainya. Nah, itu untuk mendanai kebutuhan rumah tangga negara, terus kemudian untuk pelayanan dan sebagainya. Nah, itu contoh misalkan. Makanya teman-teman, pada saat kita belajar pajak itu banyak hal yang kita diskusikan, nggak hanya cuma ngomongin tentang masalah PPN, PPNBM, itu banyak sekali perkembangannya. Dan juga faktor-faktor eksternal, faktor-faktor ekonomi juga kadang-kadang mempengaruhi. Kita fokus kepada teknologi sekarang ini yang berkembang. Jadi ini adalah aplikasi-aplikasi yang sudah ada, yang yang dibuat oleh DJP untuk memudahkan pelayanan dan perhitungan. Nah, gitu. Terus kemudian pada prinsipnya dengan banyak platform yang berkembang saat ini itu sehingga mendukung adanya platform-platform baru. Jadi dengan teknologi yang ada itu akhirnya memunculkan platform-platform yang baru yang sekiranya untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kalau kita fokus di pajak ya. Oke, salah satunya adalah mungkin bisa kalian lihat di sini ada klik pajak. Nah, ini klik pajak, ini bayar dan lapor pajak lebih mudah dan terintegritas. Jadi ini adalah salah satu istilahnya ini platform yang berfungsi untuk membantu teman-teman semuanya, baik itu secara profesional maupun perusahaan untuk membuat pelaporan pajak. Nah, di sini ada di bayar pajak, lapor pajak, arsip pajak, jadi dia ada ini ya. Terus kemudian
ini nggak promosi ya, ini lebih cenderung kepada belajar ya. Kita akan mereview banyak hal maksudnya. Terus kemudian ini ada fiturnya, yaitu ada faktur pajak, bayar pajak, lapor pajak, dan arsip pajak. Jadi amat sangat banyak sekali di sini klik pajak. Dan juga klik pajak ini juga sudah kalau kita lihat bawah ini telah terdaftar dan diawasi oleh DJP. Artinya memang dia udah certified dan memperoleh izin untuk melakukan yang namanya pembayaran. Jadi membantu orang-orang untuk membayar pajak dan sebagainya. Terus kemudian di sini juga ada harganya ya. Jadi teman-teman bisa lebih tahu berapa harganya. Harga untuk platform ini kalau misalkan kalian sudah mulai pengen tahu. Dan di sini ada yang pro itu nanti ada 500 per bulan, itu e-filing, e-billing, e-bupot, coming soon, e-faktur, sebagainya, enterprise untuk usaha 7 tahun. Nah, ini contoh kalau kalian merasa tertarik. Jadi kalau istilahnya klik pajak ini dia termasuk pihak ketiga yang bisa membantu untuk membayar pajak. Terus kemudian dia menyediakan fitur-fitur, dia menyediakan bagaimana caranya untuk membayar pajak lebih mudah, melaporkan dan mengaktifkannya. Jadi dia kayak semacam istilahnya pengarsipan, dan juga dia lebih kepada software sih sebenarnya. Software yang berfungsi untuk membantu dalam hal pembayaran. Oke, itu ya. Terus kemudian ada lagi aplikasi pajak online, yaitu pajak. Ini juga sama. Ini juga menyediakan untuk fitur-fitur baru. Dia membuat invoice, payroll, sebagainya. Ini perusahaan-perusahaan, dan ini dia lebih banyak fiturnya. Kalau kita lihat harganya di sini. Di sini ada harga starter, ada tim, SME, small medium enterprise, dan ini enterprise. Nah, di sini ada juga badan, ada konsultan, ada pribadi. Jadi ini sangat banyak ya. Jadi jelas ininya. Dan ini platform-platform baru. Ini juga udah certified, terdaftar oleh DJP. Artinya memang dia sudah istilah gampangannya yaitu terdaftar, tersertifikasi dan sebagainya. Certified lah gitu. Jadi ini bukan yang abal-abal gitu kan. Oke, ini salah satu contoh di mana aplikasi pajak online yang saat ini sangat mudah kita dapatkan dan sangat mudah untuk digunakan. Ya walaupun berbayar, tapi paling tidak teman-teman sudah belajar dan tahu bahwasanya ada ya seperti itu ya. Selain itu juga pajak juga punya namanya e-billing ya, pajak secara online. Jadi bayar pajak secara online, e-billing juga bisa dilakukan. Ini ada tutorialnya juga. Jadi ada banyak sekali platformnya. Terus kemudian ada beberapa perbankan juga yang pembayaran kayak bayar pajak untuk untuk motor, ini juga bisa dan sebagainya. Terus untuk BCA dan sebagainya juga ada. Nah, ini contoh salah satu platform media yang digunakan oleh beberapa pihak di mana berfungsi untuk membantu masyarakat dalam hal membayar pajak, membuat laporan dan sebagainya. Dan pastinya mereka sudah kerjasama dengan DJP dan DJP mengetahui, dan ini memudahkan kita semuanya. Jadi kalian kalau misalkan membayar pajak terus pengen menghitung pajak, nggak perlu juga harus keluar rumah dan sebagainya, tinggal pakai HP kalian, smartphone kalian tinggal klik. Oh ya, jangan lupa untuk daftar dulu ya. Biasanya kan harus daftar dulu kan, kayak seperti ini kan harus daftar dulu, harus login dulu dan sebagainya, verifikasi email dan sebagainya. Pastikan teman-teman juga sudah memiliki NPWP gitu kan. Jadi itu yang paling penting. Nah, dari sekian banyak fitur pastinya mereka punya keunggulan masing-masing, nah gitu kan. Dan saat sekarang saya nggak akan ngomongin keunggulannya apa semua punya keunggulan masing-masing gitu kan. Dan nggak perlu saya sebutkan apa keunggulannya. Tapi yang jelas intinya dengan adanya teknologi yang canggih seperti sekarang ini, rata-rata yang menggunakan online, maka ini amat sangat memudahkan sekali bagi masyarakat atau wajib pajak untuk membayar pajak. Jadi nggak perlu lagi jauh-jauh, nggak perlu ribet-ribet, tinggal pegang HP kalian dan kalian bisa melakukan itu semuanya. Oke, diskusi untuk hari ini seperti itu. Cuma nanti ada tugas yang harus kalian lakukan pada teman-teman mahasiswa saya akuntansi yang saat ini mengambil mata kuliah perpajakan 2. Apa tugasnya? Yaitu silahkan kalian pilih salah satu platform apapun
Oh iya, nggak hanya cuma ini ya, kantor pos pun bisa untuk membayar pajak ya. Kalau kemarin kita diskusi kantor pos itu juga bisa digunakan untuk membayar pajak apa kemarin itu PBB kalau salah ya. Nah, itu bisa dipakai juga. Jadi ada banyak sekali kemudahan sekarang gitu kan. Misalkan kantor pos, misalkan rumah kalian dekat kantor pos, kalian bisa bayar kantor pos gitu kan. Jadi ada banyak cara sebenarnya kalau kalian memilih mau gimana dan mau di mana membayar pajaknya. Oke, oleh karena itu saya mau memberikan tugas kepada teman-teman semuanya yang mengikuti mata kuliah pajak di kelas saya. Apa tugasnya? Yaitu silahkan kalian membuat IC ya. Membuat IC, terus kemudian apa IC-nya? IC tentang perkembangan pajak secara digital. Ya, saya udah ngasih contoh ya secara real. Jadi ini kelihatan banget ya. Jadi tugas kalian adalah membuat IC. IC-nya tentang perkembangan teknologi yang mendukung dunia perpajakan. Jadi teknologi dan juga pajak itu dua-duanya saling support. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana pendapat kalian dan bagaimana menurut kalian tentang perkembangan pajak di era digital seperti ini? Itu seperti apa perkembangan pajak gitu kan? Apakah hanya cuma kita diskusinya ke ranah aplikasi? Tidak gitu kan, ada banyak sekali. Kayak semacam kemarin kita ngomongin e-commerce. Kalau kemarin sempat ada diskusi tentang masalah e-commerce. Di e-commerce itu apakah mereka bayar pajak? Nah, itu bisa kalian angkat juga. Jadi saya hanya bisa ngasih contoh, saya hanya ngasih pengantar saja dulu. Jadi saya ingin melihat sejauh mana perkembangan pendapat teman-teman semuanya tentang perkembangan pajak di era digital gitu kan. Apakah menurut kalian pajaknya semakin susah atau semakin besar atau semakin mudah dari sisi tentang pembayaran atau dari segi apa? Nah, silahkan kalian buat IC-nya, dan IC-nya tidak boleh lebih dari tidak boleh lebih dari 3 lembar. Oke, jadi maksimal antara 2 ya, antara 1,5 atau 2 gitu. Minimal 1,5 atau 2, tapi nggak boleh lebih dari 3 lembar. Kalau 3 silahkan, nggak apa-apa. Oke, minimal 1,5 lembar. Dan itu kertasnya kalau bisa dibilang kertasnya A4, formatnya A4. Terus kemudian margin footer, header, terus kemudian kanan kirinya itu 2,5. Terus spasinya 1. Oke, spasinya 1. Oke. Jadi saya berharap teman-teman semuanya nanti dikerjakan, terus kemudian nanti silahkan kalian kirim di e-learning. Nanti akan saya kasih linknya. Jadi tolong nanti dikerjakan. Jadi sekali lagi saya akan mengulangi lagi. Jadi tugas kalian adalah membuat IC terkait tentang perkembangan perpajakan di era digital. Terserah kalian mau diskusi tentang aplikasinya, platform seperti ini, atau kalian mau berdiskusi tentang pembayaran pajaknya gitu. Misalkan pajaknya semakin meningkat ternyata dengan e-commerce dan sebagainya, silahkan. Nah, tapi kalau saya hanya cuma ngasih pengantar bahwasanya perkembangan teknologi salah satunya memudahkan seperti ini gitu. Jadi ini bisa jadi contoh bahwasanya pajak sekarang lebih mudah pembayarannya dan lebih informatif juga pastinya. Dan tidak perlu harus jauh-jauh, tinggal pegang HP saja bisa bayar pajak. Oke. Itu dari saya hari ini. Jadi tolong tugasnya dikumpulkan dan akan saya tunggu tugas kalian sampai hari Sabtu. Hari Sabtu ini. Oke, hari Sabtu ini berarti sekitar tanggal ini hari Sabtu ya. Ini hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tanggal 13. Oke. Tanggal 13. Jadi silahkan kalian buat IC-nya ya, dan kalian ketik dengan Microsoft Word dengan tulisan Times New Roman. Ukuran tulisannya adalah 12. Ukuran 12, antar spasinya 1. Baik, itu aja dari saya teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa kalian harus juga membaca dan membuka banyak referensi. Pastinya referensi banyak sekali tentang masalah pajak, baik itu penelitian dan sebagainya. Jadi silahkan, menurut Anda, menurut teman-teman semuanya, di era seperti ini, digital yang serba online, apalagi di masa pandemi seperti ini,
bagaimana perkembangan pajak saat ini yang kalian lihat sebagai teman-teman mungkin belum sebagai pengguna ya, totally belum sebagai pengguna. Cuma teman-teman sekarang di era dimana semua serba online, dan bagaimana menurut kalian? Sebagai mahasiswa yang memiliki opini secara independen, sehingga kalian bisa bebas untuk menyampaikan pendapat kalian gitu terkait tentang perpajakan di era digital seperti ini. Baik, terima kasih teman-teman semuanya hari ini diskusinya, dan kita ketemu lagi insya Allah di hari Senin. Dan nanti topiknya seperti apa hari Senin? Pastinya hari Senin nanti mungkin akan membawa topik yang berbeda. Pastinya nanti ini akhir-akhir untuk perpajakan 2 ya. Sebab nanti selanjutnya kita akan masuk ke perpajakan 3. Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.